Bos larutkan dalam mulut tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hajar ayat 39 ya. Ya. 15 ayatnya 39. Iya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Yang tidak belajar itu Ya, ini ya. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Nih, yang kamu belajar nih ya, yang kamu belajar nih. Ya udah, berarti sesat itu banyak ya. Oh, maknanya berarti kekurangan informasi, kekurangan pengetahuan. Maka si orang yang tidak mau belajar tadi otomatis banyak merasa tindakan dia benar. Ya gitu nggak? Namun jalmi tidak mau belajar, berarti banyak nggak tindakan yang sesat? Banyak ya. Seolah-olah merasa benar nggak? Ah, itu benar ya. Padahal mah eta teh geus banyak salahna. Ya. Tapi kalau orang yang mau belajar, maka dia akan banyak introspeksi di ada bahasa yang sering saya kopikan atau sering saya sering saya ulang, yaitu nanti pertama, kalau orang lain selalu menyalahkan orang lain, ingat, kalau jelema semua tindakannya yang dia lihat kesalahan orang lain, berarti dia harus banyak lagi belajar supaya informasi masuk. Ketika dia bisa menyadari diri dia sendiri salah, nih jika saya salah ngomong, salah tindakan, berarti proses belajar sedang ya, itu ya. Itu ada bukan pameo ya, satu kata yang harus kita ucapkan. Ketika kita hanya melihat kesalahan tuh dari orang lain, siapa saja pokoknya, maka kita harus banyak lagi menggali lagi. Jadi untuk menilai kesalahan itu harus banyak praduga tak bersalah, praduga bersalah. Ada dua tuh ya. Kalau di kehakiman begitu, praduga bersalah dan praduga tidak bersalah. Harus menggali lagi ilmu pengetahuan supaya bisa menemukan solusinya. Ya. Berarti Bu, belajar itu tidak harus menulis dan membaca. Oh iya, betul. Kita memahami seseorang pun Betul. belajar. Prakteknya demikian. Ya, prakteknya demikian. Jadi harus bisa memahami karakter masing-masing gitu ya, masing-masing. Ya. Harus bisa makanya Iqra turun surat pertama apa? Iqra ya Muhammad. Bagi dia teh aku bisa baca. Iqra artinya Iqra itu banyak tuh. Mempelajari, dari melihat, dari merasa, PDKT. Wah, gitu. Oh, si anu mah kieu karakterna. Dari tatapan mata juga. Nah, tatapan matanya butuh duit ting katanya. Ya. Itunya. Jadi namanya body language ya. Bahasa tubuh juga kita bisa belajar. Gestur tubuh, dari tata cara berbicara. Ini orang sudah dewasa atau belum gitu ya. Orang yang dewasa secara kepikiran, dia akan mengambil satu solusi yang tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Dia akan bersikap adil nggak? Surat berapa tuh? Adillah kamu terhadap dirimu dan walaupun tuh orang tuamu, ada nanti Quran. Nah, surat berapa tuh? Udah bisa cari nggak? Adil tuh apa ya? Bukan sama berat. Dia dikasih kue 2, di sini kasih bukan. Adil tuh apa sih? Harus sama. Kalau harus sama, coba adil tuh gimana sih? Adil itu sama juga bijaksana kita ya. Surat berapa? Ada nggak surat? Dapat nggak? Adillah walaupun kepada orang tuamu sendiri, ada di situ, coba. Allah itu ya, bayangin. Adillah kamu terhadap walaupun itu orang tua. Surat berapa? 435. 435. Kita baca dulu ya. 435. 135 gimana coba bunyinya itu? Bunyinya gimana? Nah, coba betul. 435. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman. Lo tahan dulu. Semua wahai enggak? Wahai. Ibu masih wahai manusia. Berarti di dalam diri ibu masih banyak
jin iblis setannya ya. Nanti dia berubah kalau ibu jadi panggil wahai insan. Tadi jarang sih nanti ya beberapa ayat ya. Wahai manusia, wahai orang beriman ya lanjut. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap Nah, dirimu. terhadap dirimu sendiri. Apa tuh maksudnya? Ari kabatur mah A, B, C, ari sorang itu. Nah itu sama itu. Ya. Ya kan? Jadi kalau menilai orang lain bisa menilai orang lain, tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Jadi Allah tuh harus adil enggak? Dirimu sendiri juga. Jadi kamu tuh juga jangan curang gitu nya. Ari kabatur bener, ari kadil sorangan, ari kadil sorangan mah maafkan ya. Banyak we alasannya terus apa lagi? Atau terhadap ibu bapak. Nah, ibu bapak coba Bu. Kalau orang tua kita juga berbuat tidak adil. Itu juga kita harus memberikan suatu wejangan gitu ya. Adika ibu mah kudu punya bahasa nantongnya tong bising ngambek Bu. Kudunya kudu ngerti lah. Bahasana kudu enak lah pokoknya. Terus Dan kaum kerabatmu, jika dia yang bertakwa, kaya ataupun miskin, terus maka Allah lebih tahu kepermasalahannya, kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balik ya, memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Tegakkanlah keadilan. Satu, untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu memang salah, diakui. Oh iya. Atau orang lain salah, tidak boleh perkara itu karena dia saudara kita, karena dia orang tua kita, walaupun itu salah kita menangin, ya nggak boleh begitu ya. Nah kalau bilang begitu terus, ada lagi kerabatmu, anak, adik, suami, istri, kerabat itu berarti kaum keluarga inti ya. Jika dia yang terdakwa yang salah tadi yang terjadi kaya atau miskin tuh berlaku nggak? Jadi artinya berlaku buat seluruh manusia, tidak terkecuali. Harus berlaku adil tuh artinya gini Bu, adil tuh Bu. Adil teh sesuai dengan kebenaran. Jadi sesuai kebenaran ya. Sesuai dengan kebenaran lah ya. Terus apalagi tuh? Jangan mengikuti hawa nafsu karena dia misalkan saya ini salah. Tapi Teh Imas karena saya baik sama Teh Imas melupakan untuk kesalahan saya. Jadi ente negor saya. Tahu ibu teh salah. Dia tidak negor saya, itu berarti dia tidak adil, tidak benar. Karena dia bisa disogok karena kebaikan saya. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau salah ya salah. Ya kamu kan salah, ya salah lah. Tapi jangan popolotot bari tunjuk-tunjuk entongnya. Nah, itu salah deh. Berarti kalau tidak mengingatkan itu bukan teman yang baik. Nah, teman-teman itu mengingatkan, tapi dengan caranya yang enak lah. Yang baik juga lah, pokoknya yang enak lah. Kamu Bisa menerima gitunya. Pada Ece ini salah gitu. Jadi bahasanya enak aja. Bahasa kita ngobrol lah gitu ya, bahasanya begitu. Walaupun orang tuh, jadi anak kita misalkan ini anak-anak nih ambil mainan anak orang, dibawa ke rumah. Terus nanti kan anak lain itu kan mainan aku, dan anak kita kan anak kita, bukan, itu kan tadi udah pinjem. Padahal dia nggak bilang, harusnya bilang nggak ke anak kita. Itu punya orang, kamu harus pinjam, tidak boleh mengambil mainan tanpa sepengetahuan yang punya. Gitu, apalagi kalau anak punya salah ya. Oh iya, Wajib sekali ya kita wajib diberitahukan. diingatkan. Kan di sini apa sih bunyi yang di bawahnya itu? Jangan ikuti hawa nafsu. Jadi ke anak, karena nanti dia akan jadi orang penjahat terbesar kan? Dari situ mulainya Bu, itu tuh mulainya ya. Dia akan menjadi penjahat terbesar. Lama-lama mencuri, berjudi, diperbolehkan dia. Karena itu nanti akan ditanya. Ada bahasa hadisnya begini cenah. Si ibunya mau masuk surga, ku anaknya tarik deui. Wah gitu. Nah cenah mama cenah. Nah, mama masuk surga cenah. Hari saya ini masuk neraka. Itu apa mama kuno ngelarang saya. Tidak mengingatkan. Tidak mengingatkan. Mama ki kudu bareng yang sekarang neraka. Bisa gitu kan nanti iya, tariknya, iya. bahasa anak gitu lah, bahasa dunia anak gitunya. Nah, kasih tahu kalau salah. Kan ada begitu. Misalnya ada banyak begitulah ya. Kita hari ke si A mah
dalam bapak merek walaupun salah orang teh tetep we membela ari si ieu karena orang miskin padahal dia benar kita tidak mau mendukung dia itu yang juga salah gitu ya. Oke, ya. Kan ada Bu bahasa Sundanya tuh. Naon sih nulis kadagingan. Nyeges kadagingan. Jadi semuanya juga benar. Gitu ya. Atau ada lagi yang bahasa kasarnya kakeum kucai toge lain. Kamar biasa nama suami cenah. Eta mah sieun ku pamajikanna geus ka kucai toge istilah orang tua dulu nih kan. Tapi sekarang mah enggak ada. Kasih omnya aku cai non ini mah. Cai baso. Cai Zaman ini tradisi itu mah tradisi. Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu cenderung kepada kejahatan. 12 12